Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Baik ya. Alhamdulillah juga pada pagi hari menuju siang ini ya kita dapat berjumpa kembali dalam perkuliahan. Kali ini untuk mata kuliahnya adalah manajemen risiko ya. Nah, ketika sebelum ke manajemen risiko ya kita konsentrasi ke kata risiko ya. Kata risiko, apa sih yang dimaksud dengan risiko? Kata risiko ini tiap hari kita dengar, tiap hari kita gunakan ya. Jadi risiko itu bisa didefinisikan dengan berbagai cara ya. Karena biasanya kata ini bersifat atau mempunyai konotasi yang negatif ya. Risiko ya. Jadi sesuatu yang merugikan kan gitu ya. Sesuatu yang tidak kita sukai atau sesuatu yang ingin kita hindari. Betul nggak? Ya. Contohnya Anda ke kampus pakai sepeda motor ya. Ada yang jalan kaki? Ya, semuanya pakai sepeda motor. Nah, ketika keluar dari rumah ingin pergi ke kampus pakai sepeda motor, kira-kira risiko apa yang atau kemungkinan risiko yang terjadi apa coba? Kecelakaan. Misalnya apa lagi? Bannya gembos. Misal apa lagi ya? Bensinnya ya habis bensin kan gitu ya. Itu risiko mogok ya. Nah, itu ya salah satu contohnya risiko. Jadi sebagai contoh definisi risiko itu adalah atau bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan ya, risiko itu. Kalau dalam analis investasi didefinisikan adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Nah, itu risiko itu. Jadi deviasi yaitu penyimpangan ya. Jadi ketika kita atau dalam investasi itu sesuatu yang kita inginkan adalah keuntungan, tapi malah yang datang atau adalah kerugian kan gitu ya. Nah, deviasi ini ada deviasi standar merupakan alat statistik yang bisa digunakan untuk ukuran penyimpangan ya. Karena itu deviasi standar dipakai untuk mengukur risiko kan gitu. Ini deviasi. Nah, ada lagi pengukuran yang lain adalah menggunakan probabilitas ya. Sebagai contoh tadi ya, misalnya pengemudi pengemudi orang muda lebih sering mengalami kecelakaan dibandingkan pengemudi yang lebih tua atau orang dewasa. Kan ya, bisa dibayangkan seperti itu ya. Kemungkinan lebih sering mengalami kecelakaan karena yang muda itu misalnya gerasa-gerusu dan sebagainya, ngebut dan sebagainya kan gitu ya. Itu probabilitas ya. Nah, lalu ya, kenapa muncul suatu risiko? Kenapa coba? Karena risiko itu berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian. Betul nggak? Jadi sesuatu yang belum pasti, yang tidak pasti, risiko itu. Risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Nah, tadi berhubungan erat dengan ketidakpastian. Risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian itu tadi ya. Karena kita menghadapi banyak ketidakpastian di dunia ini, betul nggak? Ya. Betul ya. Nah,
Sebagai contoh, ini hari ini cerah ya. Ya kemungkinan hari ini bisa hujan dan bisa juga tidak hujan, kan kita tidak tahu. Ini ada nanti faktor-faktor atau macam-macam atau jenis-jenis risiko. Ya. Kalau di investasi bisa mendatangkan keuntungan karena harganya naik ya, juga bisa menyebabkan kerugian karena harganya turun, kan gitu. Misalnya kita investasi kan gitu ya, bisa beli saham misalnya ya, beli saham di perusahaan ternama kan gitu ya. Karena misalnya kita salah analisa, nah kita bisa rugi ya. Ketika harganya sedang turun saham kita bisa rugi, tapi kalau sedang naik kita bisa untung. Nah, itu tidak pasti ya. Nah, itu. Sekarang menurut para ahli bagaimana ya? Kita pahami menurut para ahli ya. Yang pertama menurut Vaughan ya, dalam bukunya Fundamental of Risk and Insurance menyatakan risk is a condition in which there is possibility of adverse deviation from desire that is expected of or hoped for. Jadi risiko merupakan suatu kondisi di mana ada kemungkinan penyimpangan yang merugikan dari hasil yang diharapkan. Gitu ya. Sekali lagi kata Vaughan ini, risiko merupakan suatu kondisi di mana ada kemungkinan penyimpangan yang merugikan dari hasil yang diharapkan. Ya, kemungkinan kan gitu. Nah, ada beberapa lagi menurut Vaughan. Yang pertama, risk is the chance of loss. Artinya risiko adalah kesempatan terjadinya kerugian. Nah, itu. Risiko adalah kemungkinan kerugian, adalah kesempatan terjadinya kerugian. Jadi risk is a chance of loss, berhubungan dengan suatu kemungkinan kerugian. Nah, jadi chance merupakan kesempatan atau peluang terjadinya kerugian secara finansial dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Untuk menekan peluang terjadinya rugi, tentunya maka mindset seyogianya menghindari ancaman, kan gitu ya. Nah, yang pertama itu, jadi risiko adalah kesempatan terjadinya kerugian. Yang kedua, risk is the possibility of loss. Risiko adalah kemungkinan kerugian. Nah, jadi si Vaughan ini untung rugi aja ya kan gitu ya kalau kita dalam bisnisnya. Istilah possibility tadi ya, risk is the possibility of loss. Bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada di antara 0 dan 1. Angkanya 0 dan 1 itu kemungkinan probabilitasnya. Jika tidak rugi, maka kemungkinan untung atau memperoleh keuntungan kan gitu. Kalau tidak rugi, untung gitu ya. Jadi harus dipilih untuk melakukan suatu aktivitas bisnis ya. Nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, risk is uncertainty. Risiko adalah ketidakpastian. Nah, uncertainty ini dapat bersifat subjektif dan objektif. Nah, risiko ini ada subjektif, ada risiko objektif ya. Yaitu bisa merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko. Ya. Nah, ini didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. Yang keempat, ini ada 5 ya menurut Vaughan ini.
Yang keempat, risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Nah, ahli statistik mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi sentral atau di sekitar titik rata-rata. Nah, nanti kita bisa dapat menyimpulkan ya. Yang kelima, risiko adalah probabilitas sesuatu outcome berbeda dengan outcome yang diharapkan. Tetap saja ya, pada intinya ya, sesuatu yang tidak pasti atau sesuatu yang tidak diharapkan itu risiko ya. Nah, apa tadi probabilitas? Probabilitas adalah peluang ya. Peluang adalah angka atau angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang acak ya. Probabilitas ini tadi dikemukakan bahwa dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal antara 0 dan 1, 0,01, 0,02 dan sebagainya, 0 kan gitu ya. Di mana 1 mewakili kepastian dan 0 mewakili ketidakmungkinan. Kan gitu ya. Nah, itu. Nah, dari hasil definisi di atas ya dapat disimpulkan risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan atau tidak diduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Betul nggak? Ya, kemungkinan hujan kan misalnya gitu kan, sesuatu ya belum pasti. Walaupun mendung belum tentu hujan kan gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada sumber-sumber risiko, ada sumbernya gitu ya. Nah, yang pertama, risiko yang bersumber dari situasi politik dalam suatu negara misalnya. Jadi risiko yang bersumber dari situasi politik. Yang kedua, risiko yang bersumber dari lingkungan. Ya. Yang ketiga, risiko yang bersumber dari perencanaan yang tidak tepat. Nah, berarti kalau kita merencanakan sesuatu gitu kan, kalau tidak tepat berisiko kan begitu ya. Yang keempat, risiko yang bersumber dari masalah ekonomi. Ya. Yang kelima, risiko yang bersumber dari bencana alam. Nah, kita kembali tadi penjelasannya. Risiko yang bersumber dari situasi politik ya. Jadi situasi politik suatu negara ya kerap kali menjadi pemicu utama terjadinya risiko. Ya. Situasi kebijakan yang berubah, opini publik yang tendensius, legitimasi sampai kekacauan misalnya akibat terorisme dalam suatu negara ya. Peperangan, kerusuhan antar suku misalnya ya. Itu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan progres suatu pekerjaan. Kan gitu. Misalnya nih dalam satu wilayah atau daerah ada proyek strategi nasional. Misalnya kalau di kita ada Leuwi Keris ya, bendungan Leuwi Keris. Nah, ketika misalnya terjadi suatu konflik misalnya di daerah tersebut, itu akan menghambat pembangunan atau pekerjaan tersebut, tentu ya. Nah, risiko akibat politik ini sebenarnya tidak terlalu sulit diprediksi ya, karena ada catatan-catatannya ya, para tokoh masyarakat, agama ya, karena mereka akan menjadi pemegang kebijakan pada level negara atau daerah yang menyeluruh ya. Jadi
biasanya bisa diprediksi kalau risiko yang bersumber dari politik, peperangan misalnya bisa diprediksi kan, ini akan perang, ini akan terjadi kerusuhan kan gitu, ini lebih bisa ada antisipasinya gitu kan, karena perangkat negara kan kita bekerja ya, kemungkinan ini bisa tercium terlebih dahulu kan begitu ya. Nah, lalu yang kedua, risiko yang bersumber dari lingkungan. Nah, yang bersumber dari lingkungan ini, risiko ini sangat dekat dengan kegiatan usaha ya. Seperti kebijakan internal dalam perusahaan yang dapat meresahkan karyawan. Ya. Misalnya keadaan yang dapat mengakibatkan resign bagi karyawan berprestasi itu merupakan risiko. Ya. Misalnya ada dampak pencemaran, mengganggu kesehatan, ya. Atau misalnya dalam perusahaan kurang menjaga kesehatan karyawannya, misalnya dari obat-obatan kimia dan sebagainya, sehingga karyawannya banyak yang resign, yang keluar, kan itu risiko ya, kan itu ya. Nah, yang lalu risiko yang bersumber dari perencanaan yang tidak tepat. Nah, perencanaan keliru sangat berdampak bagi keberlangsungan usaha. Nah, ini di dunia bisnis ya, kita konsentrasinya. Bagi perusahaan yang kurang teliti membuat perencanaan, cenderung akan mendulang risiko yang tidak tanggung-tanggung parahnya. Misalnya gagal produk yang dapat merusak persepsi konsumen dalam hal kepercayaan terhadap merek tertentu misalnya kan gitu. Nah, itu bahaya ya. Jadi kalau boleh saya katakan, ini risiko yang seperti ini yang bersumber dari perencanaan yang tidak tepat, bahwa kalau perencanaannya salah itu sama dengan merencanakan kesalahan, kan gitu ya. Nah, ini yang keempat, dari risiko yang bersumber dari masalah ekonomi. Misalnya inflasi dalam suatu negara ini sulit untuk diprediksi tepat. Namun setidaknya kemampuan menganalisa akan mengurangi risiko yang terjadi akibat resesi ekonomi. Ya. Kalau masalah ekonomi itu dalam suatu negara inflasi ya, terjadinya moneter dan sebagainya kan gitu ya. Itu dari masalah ekonomi. Nah, yang kelima, risiko yang bersumber dari bencana alam. Nah, bencana alam merupakan risiko fisik yang kerap kali menjadi masalah utama. Terus risiko kebakaran, gunung meletus, pandemi. Ya, kita sempat mengalami pandemi ya, COVID-19 gitu ya. Itu berasal dari alam. Nah, itu risiko yang bersumber dari alam, sehingga risiko yang bersumber dari alam ini bisa mencelakakan diri kita. Contohnya tadi pandemi. Itu ya. Jadi risiko itu ada sumber-sumbernya gitu ya. Ada pertanyaan sampai saat ini atau mungkin boleh sebelum ke sub lain? Belum ya? Nah, kita menginjak ke tipe risiko ya, atau jenis-jenis risiko ini, mulai dari risiko kecelakaan, risiko kebakaran, risiko kerugian, fluktuasi perubahan tingkat bunga dan lain lah gitu ya. Nah, risiko ini bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok. Ada risiko murni dan juga risiko spekulatif.
Risiko murni. Satu, risiko murni, ya. Dua, risiko spekulatif. Risiko murni atau view risk. Ya. View risk adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Nah, coba pahami ya kalimatnya. Risiko murni itu terjadi di mana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Nah, saya beri contoh ya. Jadi hanya membicarakan potensi kerugian ya. Misalnya risiko kecelakaan, risiko kebakaran, ya. Misalnya risiko banjir yang menghantam rumah kita misalnya ya. Nah, kejadian itu merugikan kita. Ya. Misalnya risiko banjir yang menghantam rumah kita, ya otomatis kalau banjir itu semua lingkungan kita itu kena imbasnya. Berarti bukan hanya kita kalau banjir itu ya. Ya, di samping individu ini yang terkena dampaknya, masyarakat secara keseluruhan dalam suatu wilayah yang terjadi banjir itu akan dirugikan. Ya, biasanya ini asuransi ya yang berurusan dengan risiko murni ini. Yang kedua, risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Ini beda. Ada kerugian, ada keuntungan. Kata mengharapkan itu ini bukan berarti berharap rugi, bukan begitu. Jadi kemungkinan gitu ya. Kemungkinan ada kerugian dan juga keuntungan. Nah, ini dalam biasanya risiko spekulatif ini dalam hal usaha atau bisnis ya. Karena dalam bisnis kita ya tentunya mengharapkan keuntungan meskipun ada potensi kerugian. Semua orang melakukan bisnis atau usaha itu semuanya mengharapkan itu berharap untung terus gitu kan. Tapi di samping untung itu pasti ada ruginya, ada kerugiannya. Ya. Jadi sekecil apapun pasti ada ruginya. Jadi ada lawannya. Contoh lain, misalnya spekulatif nih. Misalnya kita memegang atau membeli saham. Nah, harga pasar saham bisa meningkat. Ketika saham ini harganya meningkat, ya kita memperoleh keuntungan. Tapi ketika menurun, ya kita memperoleh kerugian atau analisis kita yang salah dalam pembelian saham. Misalnya belilah ini, biasanya sekarang lagi trading ya. Kalau hasil analisanya kurang bagus ya malah turun. Jadi kita memperoleh kerugian. Ini spekulatif, bisnis atau saham dan sebagainya. Nah, jadi risiko spekulatif itu bisa dikatakan bahwa ini adalah risiko bisnis ya. Nah, kerugiannya akibat risiko spekulatif ini akan merugikan individu tertentu. Tapi juga akan menguntungkan individu yang lainnya. Ya, di salah satu pihak ada yang rugi, salah satu pihak ada yang untung, kan gitu ya. Ketika kita misalnya memperoleh keuntungan, pasti ada yang rugi. Ketika kita rugi, tadi di saham ya, ketika kita salah analisa saham, terus dibeli atau dijual ya, salah analisa rugi. Yang lain yang analisanya betul, yang analisanya tepat ya untung, kan gitu ya.
Nah, ada juga risiko itu kan yang tadi yang dua, ada lagi ya. Di samping yang murni dan spekulatif ini, risiko ada dibedakan lagi menjadi risiko yang statis, ada juga yang dinamis. Ya. Risiko statis ini muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Risiko statis ini, sebagai contoh, risiko terkena petir misalnya, ini merupakan risiko yang muncul karena kondisi alam yang tertentu, misalnya mau akan turun hujan misalnya. Nah, karakteristik risiko ini praktis dan tidak berubah dari waktu ke waktu, statis, selalu begitu. Misalnya ketika ada petir mau turun hujan, mendung ya ada petir, ya selalu begitu gitu kan. Nah, yang kedua, risiko dinamis ini muncul dari perubahan kondisi tertentu. Risiko dinamis muncul dari perubahan kondisi tertentu. Nah, belum dapat dipahami, kita ambil contoh. Misalnya perubahan kondisi masyarakat, perubahan teknologi, ya, memunculkan jenis risiko baru itu ya. Misal jika masyarakat semakin kritis, sadar akan haknya, maka risiko hukum lagi ya muncul karena masyarakat sekarang itu lebih berani menggugat hukum terhadap perusahaan misalnya. Ya, karena misalnya aturan misalnya pengupahan itu ada aturannya ya, ada yang namanya upah minimum regional atau upah minimum kabupaten. Ketika perusahaan itu tidak menjalankan peraturan tersebut, ini masyarakat biasanya protes kan gitu. Nah, itu risiko dinamis ya, contohnya seperti itu. Tadi ya yang pertama perubahan teknologi ya. Sekarang ini dengan adanya internet, ya tentunya risikonya sangat banyak kan gitu ya. Handphone ini, gadget ini ya, jangan sampai anak kecil sudah mulai dikasih handphone, apalagi ada internetnya ya kan gitu, risikonya itu banyak. Nah, yang tadi saya singgung ada yang objektif ya, risiko objektif, ada subjektif dan objektif. Ya, penjelasannya berikut tadi ya, yang risiko subjektif dan objektif. Sekarang risiko yang objektif, yaitu risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Jadi saya ulang, risiko objektif adalah risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Contohnya, fluktuasi harga atau tingkat keuntungan investasi di pasar modal bisa diukur melalui standar deviasi. Misalnya standar deviasi return saham adalah 25% per tahun. Nah, itu ya sebagai contohnya fluktuasi harga. Nah, yang subjektif yang kedua berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko. Persepsi seseorang terhadap risiko. Dengan kata lain, kondisi mental seorang akan menentukan kesimpulan tinggi rendahnya risiko tertentu. Saya ulangi, ini risiko subjektif ini berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko. Dengan kata lain, kondisi mental seseorang akan menentukan kesimpulan tinggi rendahnya risiko tertentu. Nah, sebagai contohnya ya, untuk standar deviasi return pasar yang sama sebesar 25% tadi, dua orang dengan kepribadian berbeda akan mempunyai cara pandang yang berbeda. Ya. Jadi orang yang istilahnya konservatif akan menganggap bahwa risiko investasi di pasar modal
terlalu tinggi. Sementara bagi orang yang agresif, risiko investasi di pasar modal dianggap tidak terlalu tinggi. Nah, itu jadi beda persepsi ya. Yang tadi ketika dua orang melihat 25% tadi, ada yang menganggap tinggi, ada yang menganggap tidak terlalu tinggi atau rendah. Nah, ini subjektif bagaimana individu atau seseorang menganggap bahwa itu risikonya tinggi atau rendah, kan begitu ya. Nah, saya ulang bahwa risiko itu seperti itu ya. Jadi ada ketidakpastian di dunia ini. Jadi kata lain, kepastian dalam dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Betul nggak? Ya. Ketidakpastian tersebut menyebabkan munculnya risiko. Nah, sekarang ada gambaran ya risiko ya. Dapat dipahami kan risiko. Ya. Nah, kita ke manajemen ya, manajemen risiko. Nah, manajemen dulu, manajemen. Ketika kita berbicara manajemen, kita kan sudah belajar dari sebelumnya manajemen itu seperti apa, kan begitu ya.